quality management atau total quality leadership adalah filosofi dan seperangkat alat untuk membangun sebuah fondasi dari sebuah organisasi untuk meningkatkan kualitasnya. Nah, selanjutnya ada manajemen mutu. Secara umum, manajemen mutu ini dapat didefinisikan sebagai kegiatan terkoordinir untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu. Nah, ada perencanaan mutu atau quality planning atau bagian dari manajemen mutu yang difokuskan pada penetapan pesasaran mutu dan merinci proses operasional dan sumber daya terkait yang diperlukan untuk memenuhi sasaran mutu yang telah dispesifikasikan. Nah, selanjutnya ada pengendalian mutu. Itu teknik-teknik dan aktivitas operasionalnya. Selanjutnya ada jaminan mutu atau quality assurance. Ini merupakan tindakan terencana dan sistematik yang diimplementasikan dan didemonstrasikan. Selanjutnya ada peningkatan mutu atau quality improvement. Merupakan tindakan yang diambil untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi dari semua proses dan kegiatan organisasi. Dan yang terakhir adalah quality leadership atau kepemimpinan mutu. Ada 8 prinsip dasar manajemen mutu. Yang pertama adalah pusat perhatian pada pelanggan atau customer focus. Yang kedua adalah kepemimpinan atau juga leadership. Ketiga ada pelibatan orang atau involvement of people. Keempat ada pendekatan proses atau process approach. Kelima ada pendekatan sistem pada manajemen atau system approach to management. Yang keenam ada perbaikan berlanjut atau continual improvement. Yang ketujuh adalah pendekatan fakta dalam pengambilan keputusan atau factual approach to decision making. Dan yang terakhir adalah hubungan pemasok yang saling menguntungkan atau mutually beneficial supplier relationship. Elemen TQL. Elemen TQL terdiri dari 4 elemen. Pertama, manajemen sistem, yaitu sistem manajemen mencakup cara kebijakan, prosedur, praktik, protokol, dan arahan yang ditetapkan, ditegakkan, dan dipelihara. Lalu kedua, social system. Sistem sosial memiliki dampak signifikan pada motivasi dan kemampuan untuk mengimplementasikan ide-ide baru. Ini membahas budaya, organisasi, struktur penghargaan, kerja tim, nilai-nilai, dan kreativitas individu dan kelompok. Lalu yang ketiga, technical system, yaitu sistem teknis yang meliputi alat teknik dan mekanisme yang diperlukan untuk menghasilkan produk dan layanan yang sangat baik. Lalu yang keempat, behavioral system, yaitu sistem perilaku berhubungan dengan dasar-dasar sisi kualitas manusia yang ditandai dengan kebiasaan, sikap, pola sistem, dan perilaku individu dan kelompok. Lalu selanjutnya, pilar kualitas TQL. Pilar kualitas TQL ada 8. Pertama, quality management, yaitu manajemen kualitas yang berkaitan dengan kualitas kebijakan, organisasi, prosedur, nilai-nilai, dan sistem alokasi sumber daya. Lalu kedua, personal quality. Kualitas pribadi berkaitan dengan kualitas atribut pribadi, kepercayaan, dan karakteristik yang memungkinkan individu untuk mempertahankan etika kerja dan kinerja yang sangat baik. Ketiga, quality of service. Kualitas layanan yang melibatkan beberapa faktor nyata dan tidak berwujud, seperti tingkat kesopanan dan yang diberikan kepada pelanggan internal dan eksternal. Lalu yang keempat, proses quality. Kualitas proses berkaitan dengan kualitas proses kerja primer, sekunder, dan tambahan yang diperlukan untuk mengubah input organisasi menjadi output dan hasil. Yang kelima, quality of relationship. Kualitas yang berhubungan berkaitan dengan kualitas interaksi dan hubungan antara pemasok, pelanggan, tim, unit kerja, tenaga kerja, dan manajemen, dan area bisnis fungsional. Lalu yang ketujuh, quality system of technologies. Kualitas sistem dan teknologi berkaitan dengan kualitas fungsional, sistem produksi dan layanan dan teknologi. Lalu yang kedelapan, quality of product. Kualitas produk berkaitan dengan nilai, fungsionalitas, dan keandalan produk. Oke,
Saya di sini akan melanjutkan pembelajaran tentang model TKL yang terdiri dari 10 kategori. 1. Leadership. Leadership itu adalah suatu kepemimpinan yang meneliti bagaimana para pemimpin senior organisasi mengatasi dan mengomunikasikan visi dan misinya, dan harapan kinerja organisasi, serta fokus mereka pada karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. 2. Strategi planning. Strategi planning ini adalah suatu perencanaan strategis memeriksa proses pengembangan strategi organisasi, termasuk bagaimana organisasi tersebut mengembangkan rencana bisnis strategis. Yang ketiga, customer dan market focus. Fokus pelanggan dan pasar meneliti bagaimana organisasi tersebut menentukan persyaratan, harapan, dan preferensi pelanggan dan segmen pelanggan. Yang keempat adalah informasi dan analisis. Informasi dan analisis tersebut meneliti proses bagaimana pendekatan organisasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data kinerja dan informasi inti lainnya di sebuah organisasi. Ini juga termasuk mencakup sistem pengukuran kinerja organisasi, kemampuan teknologi, transfer data, dan sistem manajemen informasi. Yang kelima, Human Resource Development dan Management. Pengembangan sumber daya manusia dan manajemen memeriksa dan bagaimana organisasi melatih dan memungkinkan karyawan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi penuh mereka. Selaras dengan tujuan organisasi ini, juga membahas upaya organisasi untuk membangun dan memelihara lingkungan kinerja, pemberdayaan, dan budaya dan iklim yang kondusif. Yang keenam itu proses manajemen. Proses manajemen ini termasuk seperti memeriksa aspek-aspek kunci dari kemampuan organisasi untuk mendefinisikan, mengelola, dan terus meningkatkan proses kinerja primer dan sekunder. Yang ketujuh itu adalah Cultural System and Relationship Management, di mana sistem budaya perusahaan dan manajemen hubungan menguji dan kemampuan organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja tim yang terpadu dan kohesif yang bekerja sama dengan peka terhadap kebutuhan populasi karyawan dan beragam. Di sini juga diperiksa adalah kebijakan, prosedur, dan tindakan organisasi yang digunakan untuk memastikan perlakuan yang adil dan merata bagi para pemangku kepentingan dan populasi karyawan. Yang ke-8 adalah teknologi, integrasi, dan manajemen. Integrasi dan manajemen teknologi memeriksa komitmen organisasi untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi teknologi yang muncul terkait dengan produk dan layanan baru, kinerja proses utama dan dukungan, dan manajemen sumber daya manusia. Ini juga menilai memanfaatkan teknologi organisasi dan integrasi sistem dan elemen konektivitas. Yang ke-9 adalah supplier performance management. Di sini juga manajemen kinerja pemasukan, memeriksa komitmen organisasi dan proses untuk memastikan basis pemasukan bekerja tinggi yang mampu memenuhi dan melampaui spesifikasi dan persyaratan untuk barang dan jasa. Yang ke-10 itu adalah business result. Hasil bisnis memeriksa hasil utama dan tren yang terkait dengan kinerja organisasi di bidang bisnis utama, kepuasan pelanggan, kepuasan karyawan, dan kinerja produk layanan dan manajemen keuangan,
kinerja pasar, pencapaian hasil, sumber daya manusia, dan pemasukan dan mitra. Juga diperiksa adalah tingkat kinerja relatif terhadap organisasi kelas dunia. Oke, sampai di Saya di sini akan membahas tentang pilar kualitas TKL. Ada 8 pilar kualitas itu yang harus ditingkatkan selama proses TKL. Nah, yang pertama itu ada quality management atau manajemen kualitas. Di sini tuh dia berkaitan dengan kualitas kebijakan. Ada organisasi, prosedur, nilai-nilai, dan sistem alokasi sumber dayanya. Ada juga kualitas keputusan, kepemimpinan, dan manajemen pengawasan dan bimbingan yang diberikan kepada tenaga kerja terkait dengan pengiriman produk layanan. Dan yang kedua itu ada personal quality atau kualitas pribadi. Di sini tuh dia berkaitan dengan kualitas atribut pribadi, kepercayaan, dan karakteristik atau ciri-ciri yang memungkinkan individu untuk mempertahankan etika kerja dan kinerjanya. Dan faktor yang sangat penting itu dalam bidang ini termasuk sikap pribadi. Nah, sikap pribadi ini bagaimana sikap pribadi seseorang. Terus keterampilan, kemampuan, kebiasaan, maksudnya ini kebiasaan kerjanya itu gimana, dan perilaku, integritas, kepercayaan, kesetiaan, dedikasi, dan komitmen terhadap keberhasilan pencapaian misi dan prioritas organisasi dan pribadi. Lalu yang ketiga itu ada quality of service atau kualitas layanan. Nah, di sini itu dia melibatkan beberapa faktor dan beberapa faktor yang nyata atau tidak terwujud. Maksudnya itu seperti tingkat kesopanan yang diberikan kepada pelanggan internal dan eksternal. Nah, di sini tuh mencakup faktor-faktor seperti penampilan produk dan layanan yang ditawarkan, daya tanggap, dan sejauh mana pelanggan menerima layanan bernilai tambah yang memadai. Lalu yang keempat itu ada proses quality atau kualitas prosesnya. Di sini itu berkaitan dengan kualitas proses kerja primer, sekunder, dan tambahan yang diperlukan untuk mengubah input organisasi menjadi output dan hasilnya. Nah, proses kerja primer ini berdampak pada pelanggan eksternal, sedangkan proses sekunder ini itu berdampak pada pelanggan internal. Nah, dari proses quality itulah ditingkatkan terus-menerus untuk memastikan bahwa produk dan layanan itu yang dikirimkan kepada pengguna akhir bebas dari kesalahan dan cacatnya. Terus yang kelima itu ada quality of relationship atau kualitas hubungan, di mana antara pemasok, pelanggan, tim, dan unit kerja, tenaga kerja, dan manajemen dan area bisnis fungsional itu melibatkan kualitas output dan hasil yang dihasilkan sebagai hasil dari hubungan yang jelas antara pemasok, perusahaan, dan pelanggan. Terus yang keenam itu ada quality of design project and programs atau kualitas program dan desain program. Nah, di sini itu kualitasnya pada tahap desain itu program dan manajemen proyek itu serta tahap pengiriman ini memperhitungkan spesifikasi desain, toleransi, dan kualitas output.
output tugasnya dan hasilnya itu yang terlibat dalam siklus desain dan pengembangan suatu produk atau layanan. Yang ketujuh itu ada quality of system and technologies atau kualitas sistem dan teknologi. Nah, di sini itu dia membahas kualitas siklus hidup, teknologi serta langkah-langkah operasional sistem dan kinerja teknologi. Nah, di sini tuh membahas ukuran. Bagaimana ukuran? Maksudnya itu seperti waktu rata-rata untuk merancangnya dan waktu rata-rata untuk terjadinya kegagalan. Terus ada waktu rata-rata untuk diservis dan diperbaiki. Terus dan keandalan digunakan untuk menilai kualitas sistem dan teknologi. Nah, di sini tuh membahas seberapa baik sistem dan teknologi tercanggih sehingga diintegrasikan untuk memberikan produk dan layanan yang bebas dari kesalahan dan cacat kepada pengguna akhirnya. Terus yang ke-8 itu ada quality of product atau kualitas produknya. Nah, maksudnya itu dia itu berkaitan dengan nilai, fungsional, terus dan keandalan produknya itu. Nah, dari ketiga ini menggunakan waktu rata-rata dalam terjadinya kegagalan, dengan itu waktu rata-rata memperbaiki. Ada juga dengan bagaimana siklus perawatan sistem dan biayanya untuk mengevaluasi kualitas produk tersebut. Disinilah 8 pilar kualitasnya yang sudah saya jelasin. Nah, di sini tuh tahapan implementasi 3L itu ada 8. Yang pertama itu berikan kepemimpinan dan visi untuk keunggulan kinerja. Nah, di sini pemimpin tertinggi organisasi itu harus memberikan visi, nilai, budaya, dan lingkungan untuk keunggulan kinerjanya. Lalu yang kedua itu komunikasikan filosofi peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Nah, di sini harus berkomunikasi untuk menunjukkan komitmen manajemen terhadap proses TKL. Lalu yang ketiga menetapkan key person peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Di sini para merekrut individu yang berpengalaman dan berbakat untuk mengembangkan program peningkatan kinerja berbasis kualitas. Lalu langkah yang keempat itu ambil tindakan segera untuk meningkatkan jumlah kerjasama antar departemen. Di sini orang-orang harus dilatih untuk bekerja bersama, menuju kinerja yang bersama dan sasaran mutu. Di sini metode kerja harus fokus pada kerjasama, bukan pertikaian. Lalu langkah kelima yaitu perkenalkan rencana peningkatan kinerja berkelanjutan kepada tim. Di sini strategi kualitas, produktivitas, dan kepuasan pelanggan organisasi harus menggambarkan kinerja kerja, pendekatan sasaran dan tujuan yang akan diupayakan. Lalu langkah yang keenam itu menerapkan ukuran kinerja komprehensif di semua level. Di sini tuh mengembangkan dan menerapkan ukuran kinerja yang komprehensif untuk manajer dan bukan manajer serta pemasok dan pemilik proses. Lalu langkah ketujuh itu kembangkan proses baru yang telah ditingkatkan untuk mengganti yang sudah kadaluarsa. Dalam langkah ini untuk menghasilkan atau mencapai hasil yang diharapkan maka harus diberikan pelatihan dan pendidikan. Dan terakhir itu memantau dan mengenali kemajuan menuju tujuan peningkatan kinerja. Di sini publikasikan proyek-proyek percontohan yang berhasil. Nah, itulah tahapan-tahapan implementasi TKL. Mungkin sampai sini yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.